kegiatan belajar mengajar di sekolahan hanya dilangsungkan selama 4 jam saja, dikarenakan putri dari kepala sekolahan sedang melaksanakan pernikahan. Dan Misa yang sebagai guru di sekolahan tersebut telah diundang ke acara pesta. Saat ini, Misa, Rina, dan Cesa telah berada di pesta pernikahan tersebut. Mereka bertiga berkumpul di salah satu meja jamuan bersama orang lainnya, yaitu Pak Dani dan Egi yang kebetulan bertemu. Rina dan Cesa baru saja tiba dari meja prasmanan dengan tangan mereka masing-masing membawa nampan. Misa nih, aku bawain kek selai kacang kesukaanmu. Rina meletakkan piring kecil yang berisi kek. Saya juga membawakan minuman, ucap Cesa sambil menaruh segelas air minum berwarna orange. Misa manggut-manggut kecil disertai senyuman, padahal aku udah kenyang loh, tapi makasih Rin, Cesa. Sama, jawab Rina dan Cesa kembali duduk di kursi masing-masing. Setelah mereka duduk kembali, datanglah seorang pramusaji pria membawakan botol besar dengan semangkuk kecil cabai rawit merah. Lalu memberikan kepada Rina. Nih kak, pesanannya, ucap pramusaji itu memberikan bawaan. Rina menerima dan tersenyum. Terima kasih ya dek. Kemudian dia meletakkan satu botol besar yang kosong dan juga semangkuk kecil cabai rawit merah itu ke tengah meja. Dan seketika Misa juga yang lainnya menatap heran pada apa yang ia letakkan. Bu Rina, buat apa kamu membawa botol itu kemari? Tanya Pak Dani dengan alis berkerut. Buat main permainan, Rina menimpali sembari menyusun barang. Permainan? Celetuk Cesa kebingungan. Rina menangkup kedua tangan di depan. Dia melirik orang-orang yang berada di sekeliling meja secara bergantian. Jadi gini, mumpung kita semua lagi pada ngumpul, gimana kalau kita main satu permainan? Permainan apa Rina? Misa bertanya karena penasaran. Kejujuran atau tantangan? Nama permainannya. Seketika alis Misa mengkerut menatap tanya meminta penjelasan lebih. Sejenak Rina menghela napas pelan sebelum berbicara menjelaskan. Jadi gini aturan mainnya. Kita putar botol ini, lalu ketika botol ini berhenti dan mengarah ke siapa, dia harus memilih salah satu, jujur atau tantangan. Nah, tantangannya harus makan satu cabai ini tanpa minum. Dan jika memilih jujur, harus menjawab satu pertanyaan dari orang yang mengajukan pertanyaan. Tapi harus jawab jujur, jangan bohong. Gimana? Setuju nggak? Dia melirik setiap wajah meminta persetujuan. Kalau yang jadi korbannya menjadi jujur gimana? Pak Dani bertanya masih kurang paham. Ya, yang mengajukan pertanyaan yang makan cabai, jelas Rina menepuk mangkuk cabai. Oke, saya setuju, ucap Pak Dani. Boleh, Egi mengangguk kecil mengiyakan. Saya ikut saja, Cesa pula ikut-ikutan. Dan kini semua orang menatap tertuju ke arah Misa menunggu persetujuan. Dengan terpaksa Misa menganggukkan kepala pelan. Boleh deh, aku coba. Kalau gitu kita mulai saja permainannya. Aku yang pertama puterin botol ya. Antusias Rina memegang badan botol. Semua orang mengangguk mengiyakan tanda memperbolehkan. Dan Rina mulai memutar botol tersebut. Sehingga botol itu berputar melewati Dani, Egi, Misa, Cesa dan akhirnya berhenti mengarah tepat ke arah Rina sendiri. Siapa yang mau bertanya? Rina mengedarkan pandangan pada semua orang yang terduduk di sekeliling meja. Namun semua orang hanya saling pandang dan terdiam tak bersuara. Nggak ada nih, tanya Rina lagi. Saya, Cesa mengangkat sebelah tangan. Seketika senyuman sumringah terulas dari bibir Rina. Wah, Cesa, mau tanya apa sama aku? Saya mau bertanya, apa ada di sekitar sini pria yang Anda ingin kencani? Dan bisakah Anda sebutkan siapa orang tersebut? Pertanyaan dari Cesa itu seketika membuat Rina tertegun, membeku dan melirikkan mata ke seseorang yang berada di sekitar meja. Rina mau tantangan atau jujur nih? Misa memberikan pilihan. Merasa harus menyembunyikan perasaan, dia memilih tantangan saja deh. Kemudian dia mengambil satu buah cabai rawit merah dan langsung memakannya. Pedas. Celoteh Rina langsung menyambar gelas air sirup dan meminum hingga tandas.
Oke, sekarang kita putar lagi botolnya. Kali ini Pak Dani mengambil alih botol dan mulai memutar kembali. Botol itu terus berputar searah jarum jam, melewati Rina, Cesa, Misa, Egi, Dani, dan terus berputar. Satu putaran lagi yang akhirnya berhenti dan mengarah ke arah seorang gadis bergaun peach. Misa, serempak Rina dan Pak Dani. Misa terhenyak menatap bingung. Semua pasang mata yang ada di sekeliling meja langsung terarah menatap ke arah Misa. Kenapa mereka melihatku begitu? Batin Misa merasakan firasat tak enak, dan ada senyuman terulas di bibir tipis Egi. Untuk menetralkan kembali suasana, Misa mengajukan diri. Baiklah, siapa yang mau bertanya padaku? Dia mengedarkan pandangan melirik ke setiap wajah. Seketika semua tangan terangkat secara bersamaan kecuali Cesa yang hanya jadi pengamat. Kenapa semuanya mengangkat tangan? Bingung Misa melihat ke semua orang yang berada di meja. Pilih salah satu dari kita bertiga, Misa, ucap Rina sambil menunjuk diri sendiri agar dipilih. Tapi sejenak Misa mengedarkan pandangan pada ketiga orang yang mengangkat tangan tersebut. Hingga akhirnya telunjuk dia berhenti tepat ke salah satu orang. Rina, kamu saja, ucap Misa menunjuk Rina yang akan memberikan pertanyaan. Yuhui, girang gadis itu karena dipilih. Dia menurunkan tangan kemudian merapatkan diri dengan menggeser kursi ke depan. Jadi, apa yang ingin kamu tanyakan padaku, Rin? Rina berdehem sejenak sebelum membuka mulut untuk bersuara. Miss, apa kamu pernah merasakan jatuh cinta? Dan sama siapa orangnya? Dengan refleks, Misa menggelengkan kepala. Soal cinta ya? Aku tidak tahu, Rina. Kenapa beliau tidak diajukan untuk memilih tantangan dan kejujuran dulu? Cesa bertanya. Sontak Misa melirik ke arah gadis di sampingnya itu. Iya juga ya. Tapi ya sudah deh, aku sudah terlanjur menjawab pertanyaan dari Rina. Dan aku juga sudah menjawabnya dengan jujur. Jadi pilihanku kejujuran kan? Ucapan itu membuat Rina mengerucutkan bibir sebal. Yah, jadi aku yang harus makan cabai lagi dong. Kecewa dia dan dengan gerakan lesu mengambil satu buah cabai di mangkuk. Tapi sebentar, cegah Pak Dani menghentikan pergerakan tangan Rina yang hendak menyuapkan cabai rawit ke mulut. Bu Misa kan jawab seperti itu belum tentu jujur. Dia kan tidak tahu seperti apa yang namanya jatuh cinta, bukan? Dan siapa tahu dia sekarang sedang merasakannya, namun tidak menyadari. Egi malah menambahkan, Selamat. Oceh Rina menaruh kembali cabai ke mangkuk. Benar apa kata Pak Dani? Kali ini aku setuju denganmu. Seketika semua orang mengangguk setuju kecuali Misa. Kok gitu? Rina mencondongkan tubuh bersedekap tangan di atas meja. Memang kamu tahu, Miss, seperti apa perasaan jatuh cinta? Yang dengan refleks lagi Misa menggeleng pelan sebagai jawaban tidak. Ya ampun, Miss, kenapa aku bisa lupa? Misa kan tidak punya pengalaman soal percintaan. Rina kembali menatap serius ke arah gadis cantik di seberang meja. Baiklah Misa, aku akan bertanya semua tentang ciri-ciri jatuh cinta itu. Dan kamu cukup menjawab dengan jujur, sejujur-jujurnya, dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Boleh? Misa mengangguk mengiyakan walau merasa terbebani. Sebelum mengajukan pertanyaan, Rina menghela napas pelan menatap serius seakan menginterogasi. Pertama, apakah kamu pernah merasakan jantung berdebar sangat kencang ketika dekat dengan salah satu laki-laki? Misa tampak berpikir termenung dengan bibir merapat. Berdebar sangat kencang? Iya, aku merasakannya ketika aku dekat dengan si singa. Tapi kan itu karena dia menakutkan. Batinnya terbayang wajah Arga. Semua orang tampak sedang menatap dengan serius menunggu jawaban yang terucap. Misa mengangkat pandangan lalu menganggukkan kepala yang seketika membuat senyuman terbersit di bibir Egi dan Pak Dani. Oke, yang kedua, apa kamu pernah merasakan dihantui bayang-bayang wajah seseorang tersebut yang membuat jantungmu seketika berdebar saat mengingatnya? Kembali Misa berpikir menerawang. Iya, dia juga sering muncul dalam pikiran sampai jantungku seakan meloncat keluar. Tapi masa sih jatuh cinta itu pasti hanya perasaan takut saja kan? Batin Misa masih menyangkal perasaan.
Dan semua masih menunggu jawaban dari si gadis tersebut yang tampak terdiam berpikir. Misa menghela napas pelan lalu menganggukkan kepala kembali membuat senyuman di bibir Egi dan Pak Dhani semakin melebar. Baiklah yang ketiga. Apa kamu pernah merasakan rasa khawatir, cemas terhadapnya jika melihat dia murung? Atau tingkah dia yang tidak seperti biasanya? Semua pasang mata menatap sangat serius ke arah Misa menunggu jawaban yang terlontar dari bibir itu. Namun Misa masih diam berpikir. Misa melihat orang yang sedang menunggu jawabannya lalu ia menganggukkan kepala lemah. Rina semakin terkekeh geli. Dan yang terakhir nih, apa kamu pernah merasakan rasa kesal dan marah ketika melihat dia sedang berbicara dengan lawan jenis? Semua kembali memperhatikan Misa menunggu jawaban. Kali ini Misa menggelengkan kepala pelan, karena dia tidak pernah terlihat bersama wanita lain. Jawabnya jujur. Sontak Rina menggebrak meja sehingga sebagian para tamu melirik ke arah meja mereka. Wah Misa, kamu benar-benar sedang jatuh cinta. Cepat katakan sama siapa kamu jatuh cinta. Katakanlah, ayo katakan. Antusias Rina mendekat ke arah gadis itu. Sedangkan Egi dan Pak Dhani bertambah serius menatap penuh harap menunggu jawaban, berharap namanya yang akan disebut. Misa mengedarkan pandangan melihat mereka satu persatu. Ada Rina, aku tidak bisa mengatakan siapa orangnya. Semua orang menghembuskan napas kecewa. Yah, Miss, padahal tinggal sebutkan namanya saja atau inisial gimana. Rina tak gencar memaksa. Nggak bisa, Rin, ini masalah hati dan pribadi. Jadi aku tidak bisa mengatakannya. Maaf, aku pilih tantangan saja deh. Ujar Misa dan hendak mengambil salah satu buah cabai rawit merah. Namun tangannya yang akan meraih mangkuk itu terhenti ketika Pak Dhani juga Egi berbarengan mengambil cabai ke mangkuk. Biar saya wakilkan, kata Pak Dhani. Egi saja yang wakilkan. Pak Dhani dan Egi saling tatap menatap tajam dengan tangan masing-masing saling berpegangan pada satu buah cabai yang dipilih di mangkuk. Tidak, biar saya yang wakilkan. Cesa mengambil satu buah cabai rawit dari mangkuk lalu langsung melahapnya, yang seketika membuat kedua pria tampan itu mendesah kecewa. Misa tersenyum lalu meraih botol di tengah-tengah meja. Mau dilanjutkan permainannya? Misa bertanya menunggu persetujuan dari orang sekeliling. Bunyi ponsel berasal dari gadis sebelah Misa menghentikan kegiatan dan semua mata langsung terarah ke Cesa. Maaf sebentar. Segera Cesa mengangkat panggilan tersebut. Ia tampak diam sejenak mendengarkan ucapan perintah dari suara seberang telepon. Iya baik, akan segera. Ucapnya tegas lalu memutuskan panggilan. Cesa mendekatkan diri ke arah telinga Misa untuk berbisik. Nona, sudah larut sore dan sebentar lagi maghrib. Apa Nona tidak akan pulang sekarang? Mendengar hal itu, kedua mata Misa melebar tersadar akan waktu. Aduh, aku sampai lupa. Sementara ketiga orang masih menatap bingung ke arah Cesa juga Misa. Kenapa kalian berbisik-bisik? Ah, tidak apa-apa Rin. Sepertinya sebentar lagi akan azan maghrib. Aku harus segera pulang nih, ucap Misa bangkit dari duduknya. Iya benar juga, kita kasihkan bermain permainan ini jadi lupa waktu. Ya sudah, kita pulang yuk, ajak Rina yang ikutan bangkit dari duduknya. Bu Misa biar saya antar, tawar Pak Dhani. Tidak perlu Pak, saya bersama Cesa. Ada kekecewaan dari sorot mata Dhani. Baiklah, hati-hati di jalan. Yang dibalas anggukan kepala oleh Misa lalu beranjak melangkah duluan bersama Cesa dan Rina. Sementara di dalam mobil hitam, Arga menghela napas lelah sembari menyenderkan punggung dan kepala ke badan kursi mobil. Saat merasakan getaran dari ponsel, sekretaris Tang merogoh benda pipih tersebut dari balik jas. Tuan, ini laporan mengenai kegiatan Nona selama hari ini dan kemarin. Dia memberikan ponsel ke arah kursi belakang. Yang langsung Arga menerima ponsel tanpa merubah posisinya. Dia tampak membolak-balikan benda pipih berwarna napi itu. Setiap hari kau gonta-ganti ponsel? Iya tuan, jawab Tang singkat. Yang lama sudah Anda hancurkan, batinnya menambahkan.
Arga mulai menyalakan layar ponsel dan melihat setiap jepretan gambaran Misa di dalam layar. Dalam jepretan gambar ke-1, 2, 3, dia tampak biasa saja dan masih bisa tersenyum. Namun ketika bergeser ke gambar ke-4 sampai seterusnya, seketika rahang tegas dia mengeras dengan tatapan yang berkilat menyala oleh amarah menciptakan tatapan yang begitu tajam tak suka. Tang! Saking geramnya, refleks dia melemparkan ponsel dalam genggaman ke arah depan, sehingga ponsel itu terbagi dua yang berakhir di bawah kaki Tang. Si pemilik ponsel hanya bisa melirik diam dan menghembuskan napas pelan melihat nasib ponselnya yang berakhir jadi lampiasan tuannya lagi. Tang, iya tuan. Kenapa si Dani terus melekat pada istriku? Suara Arga terdengar menekan geram penuh emosi, sampai wajah dia terlihat memerah saking marahnya. Jangan tanya pada saya tuan, tanyalah pada orangnya. Batin Tang, namun dia memilih terdiam mendengarkan dengan pandangan fokus ke jalanan. Selain adikku, ternyata Dani pun ikut-ikutan bersaing denganku. Kekesalan Arga lalu mendesah kasar. Harus bagaimana aku Tang? Sekretaris Tang berdiam sejenak sebelum berucap, Tuan, apakah Tuan masih kurang percaya diri bisa memiliki Nona sepenuhnya? Lihatlah posisi Tuan dan status Tuan terhadap Nona sekarang. Seketika Arga terdiam. Posisi dan status. Beo dia mengartikan maksud. Sebagai suami sah secara hukum juga secara agama, jelas Tang. Mendengar hal itu, senyuman lebar tercetak jelas di bibir Arga. Benar kata kau, bagaimanapun aku sudah menjadi suami dia. Tang melirik sekilas ke kaca depan melihat keadaan raut wajah sang majikan di kursi belakang. Apa selama ini dia tidak sadar akan posisinya sebagai suami Nona? Tapi Tang, iya tuan, bagaimana caraku untuk mengikat dia di sisiku? Sedangkan dalam beberapa bulan lagi kontrak itu akan berakhir. Tutur lemah Arga teringat kembali akan perjanjian kontrak pernikahan. Kenapa Tuan tidak membuat Nona mengandung anak Tuan? Bukannya dengan begitu Nona pun pasti akan tetap tinggal di samping Tuan selamanya. Selain itu, dengan Nona melahirkan anak Tuan, maka Tuan Egi maupun Tuan Dani tidak akan berani bersaing lagi dengan Tuan. Bahkan soal perjanjian perceraian pun akan terhapuskan. Mendengar usulan tersebut, sorot mata Arga berubah lega bagai mendapat jalan keluar yang terbaik. Kau benar, Tang. Kenapa aku tidak terpikirkan ke situ? Karena Tuan hanya bisa marah saja. Batin Tang teringat lagi soal ponselnya yang rusak. Baiklah Tang, usulanmu akan kucoba malam ini. Sambung Arga sembari kembali menyenderkan punggung ke badan kursi dengan senyuman masih mengembang di bibir. Kau suruh Bian siapkan gaun indah berwarna merah. Baik Tuan.